untuk adik-adik praktikan. Silakan adik-adik asisten. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, Yudi, nggak kedengaran Yudi, putus-putus. Baik, terima kasih Bu. Atas izin lab Bu. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita akhiri dulu ya untuk sesi pretestnya. Kita akan lanjut ke sesi praktikumnya. Nah, untuk sesi praktikum ini, saya akan minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan jurnal yang sudah dibuat, ya, materi untuk hari ini. Kemudian, setelah itu kita akan pindah ke breakout session-nya. Jadi nanti silahkan adik-adik ketika saya sudah generate si breakout session-nya, silahkan adik-adik masuk secara manual sendiri-sendiri memilih breakout session sesuai dengan kelompoknya masing-masingnya. Jadi saya sudah buat kelompok A1 sampai A7, B1 sampai B5, C1 sampai C5, dan D1 sampai D5. Silahkan nanti adik-adik masuk ke breakout session-nya masing-masing, dan nanti di breakout session saya akan berikan soal untuk kalian kerjakan secara kelompok. Ya, silakan kameranya dinyalakan, silakan juga untuk mikrofonnya juga dinyalakan. Silakan kalian berdiskusi melalui si breakout session. Nanti saya akan kunjungi masing-masing breakout session untuk menilai keaktifan dari masing-masing anggota kelompok. Nah, kemudian soal yang saya berikan silakan kalian jawab dan tuliskan di PowerPoint. Jadi ada satu orang ada satu orang mahasiswa dari masing-masing kelompok yang saya harapkan dapat men-share konten di masing-masing breakout session. Jadi konten yang akan di-share adalah PowerPoint
tempat kalian bekerja. Gitu ya. Jadi kalian membuat PowerPoint. Kalian buat PowerPoint, di ujung-ujungnya kalian akan buat PowerPoint, tapi kalau misalnya bentar. Nah, jadi mohon maaf ya. Jadi nanti soal itu silahkan kalian kerjakan, tapi kalian harus ada nge-share konten ya. Terserah mau pakai Excel, pakai Word, pakai PowerPoint boleh. Tapi nanti di akhir breakout session kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan di masing-masing kelompok. Ya, jadi mau kerja di Word boleh, tapi nanti silahkan dipindahkan ke PowerPoint ya. Bisa dipahami dulu adik-adik sekalian untuk kegiatan kita hari ini? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Oke, jika demikian, kita mulai ya untuk sesi pertama, yaitu sesi presentasi yang sudah kalian buat. Silakan untuk kelompok yang pertama, yang presentasi, saya harapkan dari kelompok D5. Silakan kelompok D5. Mohon maaf, Bu, untuk kelompok yang presentasi D5 atau B5 nggih? Kelompok D5, D. D. Ya, Dadu 5, silakan. Bu, mohon ditunggu nggih, Bu. Oke, silakan. Oh ya, adik-adik, sambil kita menunggu kelompok D5, saya harapkan PowerPoint yang sudah kalian buat ini bisa kalian share ya di G Drive. Sebentar lagi kan saya kirimkan link G Drive-nya melalui kolom chat. Kemudian nanti di sesi breakout session kan kalian akan buat PowerPoint juga. Nah, itu juga silahkan di-share ya. Nanti akan saya buatkan 2 folder di dalam folder G Drive yang untuk PPT hari ini ya. Jadi yang untuk PPT di awal ini silakan kalian kirimkan ke folder nomor 1. Nanti yang dibuat di breakout session dikirimkan ke folder nomor 2 ya. Akan saya share link G Drive-nya di kolom chat. Terima kasih. Silakan adik-adik kelompok D5 bisa dimulai ya.
Baik, selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan jurnal awal mengenai pemisahan dan analisis kuantitatif natrium benzoat. Next. Ini ya, saya sendiri ada di Ayusudan dari NIM 2094, ada Gede Bagus Abdi Raditya di 20, ada Ayu Putih NIM 20 dan ada Ayu Ikan Egas Kusuma Diri NIM 20 101. Kemudian latar belakang dari praktikum ini. Jadi natrium benzoat banyak digunakan pada produk makanan dan minuman karena stabilitas dan kelarutannya baik di air, baik dalam air. Kandungan natrium dalam suatu produk makanan dan minuman dapat dilakukan dengan melakukan pemisahan dan analisis kuantitatif. Jadi analisa kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan kadar dari natrium benzoat pada sampel makanan atau minuman. Nah, pada praktikum ini digunakan ekstraksi cair untuk memisahkan natrium benzoat. Ekstraksi cair atau liquid extraction merupakan suatu metode yang digunakan untuk pengakuan sampel untuk memisahkan alat-alat dari komponen-komponen yang mungkin mengganggu saat kuantifikasi atau deteksi analit. Dari Gajar dan Rohman 2007. Next. Adapun tujuan dari praktikum hari ini yang pertama memahami pengaruh volume pada ekstraksi cair natrium benzoat dan menentukan volume pelarut berekstrak yang paling optimal. Yang kedua, memahami pengaruh durasi pada ekstraksi cair natrium benzoat dan menentukan durasi optimum ekstraksi natrium benzoat. Yang ketiga, menganalisis dan menentukan harga koefisien distribusi obat dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dengan ekstraksi cair. Next. Strategi dari ekstraksi cair. Nah, ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada fenomena distribusi atau partisi suatu analit di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Ekstraksi ini digunakan untuk mendapatkan suatu senyawa dari campuran berair dengan pelarut lain yang juga berfasa cair. Dari lupa 2017. Nah, ekstraksi cair digunakan sebagai cara untuk clean up sampel untuk memisahkan analit dari yang mungkin mengganggu pada saat kuantitasi atau deteksi analit dan untuk yang berada dalam sampel dengan jumlah yang kecil agar memudahkan dalam deteksi analit dari Gajar dan Rohman 2007. Jadi prinsip dasar ekstraksi cair ini melibatkan pengontrakan suatu larutan dengan yang lain yang tidak saling melarut atau immiscible dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda. Yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fasa beberapa saat setelah penambahan solvent. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan metal dari pelarut ekstrak ke solvent. Next. Kemudian akan dilanjutkan. Terima kasih. Operasi ekstraksi cair-cair terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, kontak antara pelarut dengan fase cair yang mengandung zat pelarut. Kemudian zat pelarut akan berpindah dari fase diluen ke fase pelarut. Pemisahan fase yang tidak saling larut yaitu fase yang banyak mengandung pelarut disebut fase ekstrak dan fase yang banyak mengandung pelarut asal disebut fase rafinat. Ekstraksi cair-cair ditentukan dengan distribusi Nernst atau hukum partisi yang menyatakan pada konsentrasi dan tekanan yang konstan analit akan terdistribusi dalam proporsi yang sama di antara dua pelarut yang saling tidak campur. Perbandingan konsentrasi keadaan seimbang dalam dua fase disebut koefisien distribusi dan koefisien partisi dengan rumus sebagai berikut. Next.
Dalam prakteknya, analit seringkali berada dalam bentuk kimia yang berbeda karena adanya disosiasi atau ionisasi, protonasi, dan juga kompleksasi atau polimerisasi. Karenanya ekspresi yang lebih berguna adalah rasio distribusi atau rasio partisi yang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Next. Titrasi. Titrasi adalah metode penetapan kadar suatu larutan dengan menggunakan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Dalam hal ini, suatu larutan yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti atau larutan standar ditambahkan secara bertahap ke larutan lain yang konsentrasinya tidak diketahui sampai reaksi kimia antara kedua larutan tersebut berlangsung sempurna. Next. Monografi bahan. Natrium benzoat atau C7H5O2Na atau yang sering disebut sodium benzoat memiliki pemberian berupa granul putih bersifat higroskopik dalam bentuk serbuknya. Tidak berbau atau memiliki bau seperti benzoatium, memiliki rasa yang tidak manis, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih memiliki kegunaan sebagai antioksidan dan pengawet. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Untuk monografi kloroform, nah kloroform memiliki rumus molekul CHCl3 dengan pemberian cairan jernih, tidak berwarna, mudah mengalir, mempunyai sifat khas, bau eter, rasa manis, dan mudah membakar. Memiliki kelarutan yaitu suka larut dalam air, dapat bercampur dengan etanol, dengan eter, dengan benzen, dan dengan lemak. Memiliki bobot jenis antara 1,476 dan 1,480. Kloroform harus disimpan dalam wadah tertutup rapat yang terlindungi dari cahaya pada suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Untuk Aquades, nah Aquades memiliki rumus kimia H2O dengan pemberian berupa cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Dan untuk larutan NaOH, larutan NaOH merupakan natrium hidroksida yang telah dilarutkan dalam pelarut berupa air atau etanol. NaOH memiliki pemberian putih atau praktis putih, keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan haplur. Apabila terpapar di udara, NaOH akan cepat menyerap karbon dioksida menjadi lembab. Massa melebur, membentuk pelet kecil, serpihan, atau batang, dan bentuk lainnya. NaOH mudah larut dalam etanol dan air, serta harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Next. Untuk larutan asam oksalat, nah larutan asam oksalat ini merupakan asam oksalat yang dilarutkan dalam pelarut berupa air atau etanol 95%. Pemberian asam oksalat haplur dan tidak berwarna. Asam oksalat larut dalam air dan dalam etanol 95%. Larutan asam oksalat berfungsi sebagai preaksi dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya untuk indikator phenolphthalein. Indikator phenolphthalein atau yang disebut dengan phenolphthalein memiliki pemberian serbuk haplur putih atau putih kekuningan lemah, tidak berbau, stabil di udara. Phenolphthalein praktis tidak larut dalam air, tapi larut dalam etanol dan agak suka larut dalam eter. Indikator phenolphthalein harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan terlindungi dari cahaya pada suhu ruangan. Phenolphthalein umumnya digunakan dalam titrasi asam basa sebagai indikator asam basa kuat. Indikator phenolphthalein memiliki warna pink dalam lingkungan basah dan tidak berwarna dalam lingkungan asam. Dan memiliki trayek pH 8,3 sampai 10. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Air 11/25 mili. Saya bukakan 5. Halo, apa suara saya terdengar? Baik, saya akan ulangi untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yaitu alat pengaduk mekanik atau solvent, alat sentrifugi dan tabungnya,
gelas ukur, buret, Erlenmeyer, gelas ukur 25 mili, pipet ukur 10 mili dan 25 mili, sabut takar 50 mili. Dan untuk bahannya yaitu larutan sampel natrium benzoat, kloroform, aquades, larutan baku asam oksalat 0,1 m, 0,5 m dan 1 m, larutan NaOH 0,1 m, 0,5 m dan 1 m, dan indikator PP. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama dilakukan pembakuan larutan NaOH dengan asam oksalat dan indikator PP. Selanjutnya diekstraksi dan dihitung kadar natrium benzoat yang akan diekstraksi dengan larutan NaOH yang telah dibakukan. Lalu disiapkan masing-masing 10 ml larutan sampel natrium benzoat. Setelah itu ekstraksi tunggal dengan 2 mili kloroform. Lalu dimasukkan 10 mili C7H6O2 ke dalam tabung kaca. Lalu tambahkan 2 mili kloroform, disolvet selama 10 menit, disentrifugi 10 menit, lalu didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan, lalu dipisahkan. Lalu diambil 5 mili air tersebut dimasukkan ke dalam tabung titrasi 25 mili. Tambahkan beberapa tetes indikator PP, lalu titrasi dengan NaOH baku. Dicatat volume NaOH yang digunakan, hitung kadar natrium benzoatnya. Lalu ekstraksi diulang dengan langkah yang sama menggunakan 5, 8, dan 10 mili kloroform. Ekstraksi diulang untuk volume 5 mili kloroform menggunakan durasi 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Untuk skema kerjanya, itu sama seperti prosedur yang sudah saya bacakan tadi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada jurnal praktikum kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik-adik kelompok D5. Kita sekarang akan melihat presentasi dari adik-adik di 1. Silakan adik-adik kelompok A1. Silakan adik-adik kelompok A1.
Selamat pagi. Perkenalkan. Selamat pagi, silakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemisahan dan analisis kuantitatif natrium benzoat. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 dinama Wadah dengan NIM 1807, Najwa Falhum dengan NIM 1831, Denis dengan NIM 1854, Dewa Gede Agung Wahyudi dengan NIM 1872, Putu Ayu Fiona dengan NIM 1875. Next. Tambah pendahuluan. Next. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, pembuatan makanan dan minuman pada industri sering ditambahkan bahan tambahan seperti pengawet. Salah satu bahan pengawet organik yang baik digunakan adalah natrium benzoat. Natrium benzoat sering dimanfaatkan sebagai bahan pengawet, sudah sangat luas penggunaannya terutama untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Natrium benzoat banyak digunakan pada produk makanan dan minuman karena stabilitas dan kelarutannya baik di air. Kandungan natrium dalam suatu produk makanan dan minuman dapat dilakukan dengan melakukan pemisahan dan analisis kuantitatif. Ekstraksi cair-cair adalah metode pemisahan yang didasarkan pada fenomena distribusi atau partisi suatu analit di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Next. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami pengaruh volume pada ekstraksi cair-cair asam benzoat dan menentukan volume pelarut pengekstrak yang paling optimum. Yang kedua, memahami pengaruh durasi pada ekstraksi cair-cair asam benzoat dan menentukan durasi optimum yang digunakan untuk mengekstraksi asam benzoat. Yang ketiga, menganalisis dan menentukan harga koefisien distribusi obat dalam dua pelarut yang tidak saling campur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang kedua ada dasar teori. Next. Jadi di sini kita akan membahas ekstraksi cair-cair. Ekstraksi ini dilakukan untuk mendapatkan suatu senyawa dari campuran berfasa cair dengan pelarut lain yang juga berfasa cair. Prinsip dasar dari ekstraksi cair-cair ini adalah perbedaan kelarutan suatu senyawa dalam dua pelarut yang berbeda. Dalam prakteknya, analit seringkali berada dalam bentuk kimia yang berbeda karena adanya disosiasi, protonasi, dan juga kompleksasi atau polimerisasi, karena ekspresi yang lebih berguna adalah rasio distribusi, rasio partisi, merupakan konsentrasi total analit dalam fase organik dan merupakan konsentrasi total analit dalam fase air, sedangkan D merupakan rasio partisi. Apabila tidak ada interaksi antar analit yang terjadi dalam kedua fase, maka nilai KD dan D adalah identik. Next. Titrasi. Salah satu metode titrasi asam basa adalah asidi alkalimetri. Asidia dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antar pemberi proton dengan penerima proton. Selesainya, titrasi dapat dilihat melalui perubahan warna dengan bantuan senyawa indikator. Perubahan warna ini disebabkan oleh larutan standar yang bereaksi dengan indikator. Indikator asam basa adalah zat yang berubah warna atau membentuk fluorescence atau kekeruhan pada suatu range pH tertentu. Indikator yang baik mempunyai intensitas warna yang sedemikian rupa sehingga hanya beberapa tetes larutan indikator encer yang perlu ditambahkan ke dalam larutan yang sedang diuji. Next. Selanjutnya, bahan yang kami gunakan adalah natrium benzoat. Natrium benzoat mengandung tidak kurang dari 99% C7H5NaO2 dihitung terhadap zat anhidrat. Natrium benzoat memiliki pewarnaan butiran atau serbuk blur putih tidak berbau atau hampir tidak berbau. Natrium benzoat dapat larut dalam 2 bagian air. Dalam 90 bagian etanol 94% P, natrium benzoat dapat disimpan di dalam wadah yang tertutup baik dan dapat digunakan sebagai zat pengawet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya asam oksalat. Asam oksalat ini merupakan senyawa turunan dari asam karboksilat yang mengandung 2 gugus karboksil yang terletak pada bagian ujung rantai karbon yang lurus. Sifat fisik asam oksalat diantaranya tidak berbau, higroskopis, berwarna putih sampai tidak berwarna, dan mempunyai berat molekul 90 gram per mol. Selanjutnya natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini mengandung tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 100,5%. Terhitung sebagai NaOH mengandung Na2CO3 tidak lebih 2 dari 3%. Natrium hidroksida ini memiliki warna putih, keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan hablur. Jika terpapar di udara akan cepat menyerap karbon dioksida dan lembab, berbentuk pelet kecil. NaOH larut dalam air dan dalam etanol, BM-nya 40 gram per mol, khasiatnya sebagai zat tambahan. Selanjutnya, kloroform. Kloroform ini merupakan cairan jernih tidak berwarna, mudah mengalir, mempunyai sifat khas, bau eter, rasa manis, dan mudah membakar. Mendidih pada suhu kurang lebih 61 derajat Celcius. Kelarutannya, sukar larut dalam air dapat bercampur dengan etanol, dengan eter, dengan benzen, dan dengan lemak. Memiliki bobot jenis antara 1,476 dan 1,480. Kloroformnya mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 99,5% CHCl3. Selanjutnya Aquades. Aquades ini merupakan air yang diperoleh dari hasil penyulingan air minum. Air suling ini memiliki rumus H2O dengan pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, serta tidak mempunyai rasa. Memiliki BM sebesar 18, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya indikator PP. Indikator PP ini atau disebut juga phenolphthalein memiliki pemberian serbuk hablur putih atau putih kekuningan, tidak berbau, stabil di udara. Untuk kelarutannya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan agak sukar larut dalam eter. Indikator PP ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan terlindungi dari cahaya pada suhu ruangan. PP ini umumnya digunakan dalam titrasi asam basa sebagai indikator asam basa kuat. Indikator PP memberikan warna pink dalam lingkungan basa dan tidak berwarna dalam lingkungan asam, dengan memiliki trayek pH-nya 8,3 sampai 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian prosedur. Next. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat pengaduk mekanik atau vortex, yang kedua alat sentrifugasi dan tabungnya, yang ketiga alat gelas sesuai kebutuhan, dan keempat buret, kelima Erlenmeyer, keenam gelas ukur 25 ml, pipet ukur 10 ml, 25 ml, dan labu takar 50 ml. Adapun bahannya yaitu larutan sampel benzoat, yang kedua kloroform, Aquades, larutan baku asam oksalat 0,1 m, 0,5 m, dan 1 m. Larutan NaOH 0,1 N dan 0,5 N dan 1 N, serta indikator phenolphthalein. Next. Skema kerja yang pertama yaitu dilakukan pembakuan larutan NaOH dengan asam oksalat dengan indikator PP, dilakukan titrasi dan dihitung kadar larutan asam benzoat yang akan diekstraksi dengan larutan NaOH yang telah dibakukan. Siapkan masing-masing 10 ml larutan sampel asam benzoat, ekstraksi tunggal dengan 2 ml kloroform. Selanjutnya dimasukkan 10 ml C7H6O2 ke dalam tabung kaca. Tambahkan 2 ml kloroform, vortex selama 10 menit, serta sentrifugasi selama 10 menit, diamkan sampai terbentuk 2 lapisan dan pisahkan. Selanjutnya diambil 5 ml lapisan air tersebut, masukkan dalam labu titrasi 25 ml, tambahkan beberapa tetes indikator PP, lalu dititrasi dengan NaOH baku. Dicatat volume NaOH yang diperlukan, hitung kadar asam benzoatnya. Ekstraksi diulangi dengan hal yang sama menggunakan 5, 8, dan 10 ml kloroform. Dan ekstraksi diulangi untuk volume 5 ml kloroform menggunakan durasi waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Next. Skema kerja standarisasi larutan baku NaOH.
Siapkan masing-masing 5 mili larutan asam oksalat pada 3 layer yang berbeda. Selanjutnya siapkan larutan baku NaOH pada gelas beker dan tutup dengan aluminium foil. Dan siapkan alat titrasi dan buret 25 mili. Lalu, masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret 25 mili. Next. Pembuatan larutan baku NaOH. NaOH ditimbang 2 gram menggunakan beker gelas. Lakukan titrasi NaOH dengan 5 mili asam oksalat, kemudian dicatat volume NaOH yang digunakan. Dilarutkan dengan aqua sedikit demi sedikit hingga larut sambil diaduk dengan batang pengaduk. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, digojok perlahan NaOH hingga terlarut sempurna. Kemudian dipindahkan ke botol kaca coklat, kemudian diberi label. Next. Pembuatan larutan baku asam oksalat. Ditimbang masing-masing 1,267 gram oksalat di atas kertas perkamen, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Ditambahkan aqua sedikit demi sedikit, kemudian diaduk dengan batang pengaduk hingga homogen. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, ditambahkan aqua hingga 100 mili, digojok hingga homogen. Dimasukkan ke dalam botol kaca gelap dan dibungkus dengan aluminium foil dan tidak lupa diberi label. Next. Sekian presentasi dari kelompok A1. Terima kasih. Oke, terima kasih ada di kelompok A1. Sekarang kita lanjut ke kelompok B3. Silakan kelompok B3. Mohon ditunggu Ibu untuk share screen. Oke, silakan. Baik Ibu, apakah presentasinya bisa kami mulai ya Bu?
Silakan Adik. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok B3, untuk mempresentasikan jurnal awal kami tentang pemisahan dan analisis kuantitatif natrium benzoat. Next. Nah, adapun untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu dari NIM 36 sampai NIM 39. Next. Nah, untuk pendahuluan terdiri dari tujuan dan latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Gede. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami pengaruh volume pada ekstraksi cair natrium benzoat dan menentukan volume pelarut pengekstrak yang paling optimum. Yang kedua, memahami pengaruh durasi pada ekstrak cair natrium benzoat dan menentukan durasi optimum yang digunakan mengekstraksi natrium benzoat. Dan yang terakhir, menganalisis dan menentukan harga koefisien distribusi obat dalam dua pelarut yang tidak saling tercampur. Next. Latar belakang. Pada zaman yang sudah semakin maju ini, banyak produk makanan dan minuman yang biasanya mengandung bahan tambahan berupa bahan pengawet, contohnya natrium benzoat. Natrium benzoat apabila dikonsumsi secara berlebih akan menyebabkan masalah kesehatan. Natrium benzoat merupakan senyawa yang digunakan untuk meningkatkan waktu simpan produk, sehingga menjadi lebih lama dalam waktu simpannya. Untuk mengetahui kadar dan konsentrasi dari natrium benzoat, maka dilakukan analisis dan metode pemisahan untuk mengetahui kandungan dan kadar natrium benzoat, yaitu berupa ekstraksi cair-cair untuk mengetahui kandungan dan metode titrasi asam basa untuk mengetahui konsentrasi dari asam benzoat. Praktikum ini penting dilakukan untuk menunjang pengetahuan kefarmasian mengenai metode pemisahan ekstraksi cair-cair pada asam benzoat, pada natrium benzoat. Next. Selanjutnya, dasar teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ega Wida Agatha dengan NIM 836. Saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau ekstraksi pelarut merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada fenomena koefisien distribusi atau koefisien partisi, suatu analit di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Tujuan dari ekstraksi cair-cair adalah dilakukan untuk mendapatkan suatu senyawa dari campuran berfase cair dengan pelarut lain yang sama berfase cair. Prinsip dari ekstraksi cair-cair melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut lain yang tidak saling melarut, immiscible, dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fase berbeda saat setelah penambahan solvent. Next. Ada operasi ekstraksi cair-cair. Kontak antara pelarut, yang pertama, kontak antara pelarut dengan fase cair yang mengandung zat terlarut. Kemudian zat terlarut berpindah dari fase terlarut ke fase pelarut. Yang kedua, pemisahan fase yang tidak saling larut menjadi fase rafinat yang banyak mengandung pelarut asal dan fase ekstrak yang banyak mengandung pelarut. Next. Ekstraksi cair-cair menggunakan hukum Nernst, yaitu suatu zat terlarut akan membagi dirinya antara dua cairan yang tidak dapat campur sedemikian rupa sehingga angka banding konsentrasi pada suatu temperatur tertentu pada kesetimbangan adalah suatu konstanta KD yang disebut koefisien distribusi atau koefisien partisi. Seperti yang dapat dilihat rumus pada PPT. Dengan keterangan KD adalah koefisien distribusi A1 konsentrasi zat A pada pelarut 1 biasanya menggunakan pelarut organik dan A2 konsentrasi zat A pada pelarut 2 yang biasanya menggunakan pelarut air atau berair. Dengan memperhitungkan konsentrasi total zat di dalam kedua fase, rasio distribusi adalah konsentrasi total zat pada fase organik per konsentrasi total zat pada fase berair. Next. Adapun faktor yang mempengaruhi ECC antara lain pH, jenis pelarut, kelarutan analit, kecepatan pengadukan, lama pengadukan, dan kestabilan obat. Next.
Pada praktikum ini kita menggunakan ekstraksi cair-cair dengan alat vortex dan sentrifugasi. Dapat dilihat di situ ada gambar alat vortex yang memiliki prinsip memberikan putaran atau guncangan pada botol sehingga berbagai campuran bahan yang ada di dalam botol menjadi tercampur merata. Dan dapat dilihat ada alat sentrifugasi yang memiliki prinsip kerja menggunakan sedimentasi atau di mana percepatan sentripetal digunakan untuk memisahkan substansi dengan kepadatan lebih besar dan lebih kecil dengan menggunakan sentrifugasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jadid. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi. Titrasi adalah metode analisis secara kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dengan menggunakan larutan standar. Larutan standar dapat berupa asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya. Pada titrasi ini terjadi reaksi penetralan yang terjadi antara ion hidrogen dari asam dan ion hidroksida dari larutan basah yang kemudian membentuk air yang bersifat netral. Pada titrasi ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu larutan baku, indikator, dan rumus. Larutan standar adalah memiliki kemurnian yang tinggi, memiliki rumus molekul yang pasti, tidak berfluktuasi dan mudah ditimbang, larutannya bersifat stabil, massa molekul relatifnya tinggi namun muatan ionnya rendah. Indikator yang digunakan pada titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH, seperti timol biru, bromfenol biru, metil jingga, metil merah, chlorofenol biru, bromotimol biru, kersol merah, dan phthalate. Dan rumus yang digunakan untuk penghitungan titrasi adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Selanjutnya adalah monografi bahan yang digunakan selama praktikum. Monografi bahan dari natrium benzoat. Dapat dilihat di situ ada struktur natrium benzoat dengan rumus molekul C7H5NaO2 dengan berat molekul 144,1. Pemirian dari natrium benzoat, granul atau serbuk habrul, putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau, dan stabil di udara. Kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Kegunaannya sebagai pengawet makanan atau minuman. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Next. Dan selanjutnya ada chloroform atau CHCl3. Pemilihannya cairan jernih, tidak berwarna, mudah mengalir, mempunyai sifat khas, bau eter, rasa manis, dan membakar. Larutannya larut dalam air bercampur dengan etanol, dengan eter, dengan benzen, dengan heksan, dan dengan lemak dan minyak menguap. Monografi bahan Aquades dapat dilihat di situ ada struktur Aquades dengan rumus molekul H2O dan berat molekul 18,02 dengan pemerian tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, khasiat sebagai zat tambahan dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Dan selanjutnya adalah asam oksalat, pemeriannya habrul dan tidak berwarna, larutnya dalam air dan etanol. Selanjutnya ada natrium hidroksida atau NaOH, pemeriannya bentuk batang butiran, massa habrul atau keping, keras, rapuh, dan menunjukkan susunan habrul putih dan mudah meleleh basah, dan mudah menyerap karbon dioksida. Larutannya dalam air dan etanol, penyimpanannya di dalam wadah tertutup. Dan selanjutnya adalah indikator fenolphthalein. Pemeriannya serbuk habrul putih atau putih kekuningan lemah, tidak berbau, stabil di udara. Larut dalam air, dalam etanol, agak sukar larut dalam eter. Sebagai indikator pada pH kurang dari 8,3 tidak berwarna, namun mulai berubah menjadi pink saat pH melampaui 8,3. Selanjutnya prosedur kerja akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian prosedur kerja yang terdiri dari alat dan bahan, prosedur kerja, dan skema kerja. Next. Nah, adapun alat yang digunakan pada praktikum ini ada alat pengaduk negatif vortex, kemudian ada alat sentrifuge dan tabungnya, lalu ada alat gelas,
Buret, Erlenmeyer, gelas ukur 25 ml, pipet ukur 10 Erlenmeyer, gelas cadar. Next. Untuk bahan yang digunakan ada larutan sampel natrium benzoat, lalu ada kloroform, aquades, larutan baku asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 molar dan 0,5 molar dan 1 molar. Lalu ada larutan NaOH 0,1 N, 0,5 N dan 1 N. Lalu ada indikator PP. Next. Ya, kita lanjut langsung ke skema kerja. Awalnya dilakukan pembakuan larutan NaOH dengan asam oksalat menggunakan indikator PP. Lalu dititrasi dan dihitung kadar larutan natrium benzoat yang akan diekstraksi dengan larutan NaOH yang telah dibakukan. Kemudian disiapkan masing-masing 10 ml larutan sampel natrium benzoat. Lalu diekstrak tunggal dengan menggunakan 2 ml kloroform. Dimasukkan 10 ml C7H5NaO2 ke dalam tabung kaca. Dilanjutkan dengan penambahan 2 ml kloroform, lalu diportex selama 10 menit, kemudian disentrifugasi selama 10 menit, lalu didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan, lalu dipisahkan. Kemudian diambil 5 ml lapisan air tersebut, lalu dimasukkan ke dalam tabung titrasi 25 ml. Next. Setelah itu ditambahkan beberapa tetes indikator PP, lalu dititrasi dengan NaOH baku. Selanjutnya dicatat volume NaOH yang diperlukan dan dihitung kadar natrium benzoatnya. Diulangi proses ekstraksi tersebut dengan langkah yang sama menggunakan 5, 8, dan 10 ml kloroform. Serta diulangi proses ekstraksi tersebut untuk volume 5 ml kloroform menggunakan durasi waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Next. Nah, berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan jurnal awal ini. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, Bu. Waktunya kami kembalikan ke Bu Nova. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok C3. Selanjutnya kita akan ke kelompok, kalian B3 ya. Selanjutnya kita ke kelompok C2. Silakan kelompok C2. Untuk kelompok terakhir, silakan. Baik, Ibu, mohon ditunggu sebentar. Oke, Dek. Baik, untuk presentasinya akan saya mulai sekarang. Selamat pagi Ibu Nova dan teman-teman semua. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan jurnal awal mengenai pemisahan dan analisis kuantitatif natrium benzoat.
Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu dari NIM 55 sampai NIM 59. Nah, adapun tabel of content dari presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan yang akan membahas mengenai tujuan dan latar belakang, kemudian dasar teori yang akan membahas mengenai ekstraksi cair-cair, titrasi dan monografi bahan, serta prosedur kerja yang akan membahas alat dan bahan, prosedur kerja, dan skema kerja. Untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Jadi yang pertama ada tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama ada memahami pengaruh volume pada ekstraksi cair-cair natrium benzoat dan menentukan volume pelarut pengekstrak yang paling optimum. Yang kedua memahami pengaruh durasi pada ekstraksi cair-cair natrium benzoat dan menentukan durasi optimum yang digunakan untuk mengekstraksi natrium benzoat. Lalu yang ketiga ada menganalisis dan menentukan harga koefisien distribusi obat dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dengan ekstraksi cair-cair. Lalu di sini, adanya kemajuan teknologi menyebabkan aktivitas masyarakat meningkat, dan kebutuhan masyarakat pun semakin kompleks sehingga perlu dicari cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti penyajian makanan dan minuman. Banyak cara yang dilakukan untuk mempertahankan. Dan dasar teori, bisa di next. Pertama itu ekstraksi cair-cair, di mana ekstraksi cair-cair itu merupakan metode pemisahan yang sistem pemisahannya itu didasarkan pada fenomena distribusi atau partisi suatu analit di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Ekstraksi ini dilakukan untuk mendapatkan suatu senyawa dari campuran berfase cair dengan pelarut lain yang juga berfase cair. Prosedur ekstraksi cair-cair itu pada umumnya melibatkan ekstraksi analit dari fase air ke dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar atau agak polar. Nah, keuntungan dari ekstraksi cair-cair ini itu sederhana dan tidak memerlukan alat khusus. Untuk kerugiannya itu selektivitasnya terbatas dan perlu dilakukan pemilihan pelarut yang sesuai. Ini bisa di next. Oke, prinsip dari ekstraksi cair-cair itu melibatkan kontak antara suatu larutan dengan pelarut atau solvent lain yang tidak saling melarut dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fase sesaat setelah penambahan solvent. Sehingga terjadi perpindahan massa dari pelarut asal ke pelarut pengekstrak. Perpindahan zat larut ke dalam pelarut yang baru diberikan itu disebabkan oleh adanya daya dorong yang muncul akibat adanya beda potensial kimia antara kedua pelarut. Sehingga proses ekstraksi cair-cair merupakan proses perpindahan massa yang berlangsung secara difusional. Next. Nah, ekstraksi cair-cair itu ditemukan dengan distribusi Nernst atau hukum partisi. Itu menyatakan pada konsentrasi dan tekanan yang konstan, analit akan terdistribusi dalam proporsi yang sama di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Perbandingan konsentrasi keadaan seimbang dalam dua fase disebut koefisien distribusi dan koefisien partisi atau KD. Rumusnya bisa dilihat pada slide. Next. Dalam prakteknya, analis seringkali berada dalam bentuk kimia yang berbeda karena adanya disosiasi, protonasi, dan juga kompleksasi atau polimerisasi karena ekspresi yang lebih berguna rasio distribusi atau rasio partisi dengan rumus D yang dapat ditemukan dengan rumus berikut dapat dilihat pada slide. Nah, jika ada interaksi antara analit yang terjadi dalam kedua fase, maka nilai KD dan D adalah identik. Bisa di next. Selanjutnya ada titrasi. Titrasi itu merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan kadar suatu larutan dengan menambahkan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya.
Salah satu metode titrasi itu ada titrasi asam basa, di mana titrasi asam basa itu melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Titer adalah larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Sedangkan titran adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, biasanya ditempatkan dalam Erlenmeyer. Untuk menentukan titik ekuivalen pada saat titrasi, digunakan bantuan indikator asam basa. Kadar atau konsentrasi asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya. Reaksi yang terjadi pada titrasi asam basa itu merupakan berdasarkan reaksi penetralan, sehingga titrasi asam basa itu sering disebut juga dengan titrasi netralisasi. Selanjutnya ada monografi bahan. Yang pertama itu natrium benzoat. Itu memiliki rumus struktur C7H5NaO2. Di mana natrium benzoat itu mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% dihitung terhadap zat anhidratnya. Natrium benzoat memiliki pemberian granul atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau, stabil di udara. Natrium benzoat memiliki larutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Natrium benzoat ini memiliki berat molekul yaitu 144,11. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada kloroform. Itu memiliki rumus molekul CHCl3, di mana memiliki pemberian cairan putih, cairan jernih maksud saya, tidak berwarna, mudah mengalir, mempunyai sifat khas, bau eter, rasa manis, dan mudah membakar. Mendidih pada suhu lebih kurang 61 derajat Celcius, dipengaruhi oleh cahaya. Larutannya yaitu sukar larut dalam air, dapat bercampur dengan etanol, dengan eter, dengan benzen, dan dengan lemak dan minyak menguap. Memiliki bobot jenis antara 1,476 dan 1,480 yang menunjukkan 99,0 sampai 99,5% CHCl3. Kloroform harus disimpan dalam wadah tertutup rapat yang terlindungi dari cahaya pada suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada Aquades yang memiliki rumus kimia H2O dengan pemberian berupa cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Jika dikemas gunakan kemasan yang dengan wadah yang non-reaktif, yang dirancang untuk mencegah masuknya mikroba. Lalu ada asam oksalat, pemberiannya yaitu hablur dan tidak berwarna. Asam oksalat ini larut dalam air dan dalam etanol 95%. Larutan asam oksalat berfungsi sebagai pereaksi dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Baik, selanjutnya akan saya baca tutup rapat dari Depkes RI tahun 2020. Next. Selanjutnya ada indikator fenolphthalein. Indikator fenolphthalein memiliki pemberian serbuk hablur putih atau putih kekuningan lemah, tidak berbau, stabil di udara. Fenolphthalein praktis tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan agak sukar larut dalam eter. Indikator PP harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan terlindungi dari cahaya pada suhu ruangan. Menurut Kemenkes RI 2014. Fenolphthalein umumnya digunakan dalam titrasi asam basa sebagai indikator asam basa kuat dari Rahmawati DKK tahun 2016. Indikator fenolphthalein memberikan warna pink dalam lingkungan basa dan tidak berwarna dalam lingkungan asam.
Indikator PP memiliki trayek pH 8,3 sampai 10 menurut Day and Underwood tahun 2002. Next. Selanjutnya, untuk prosedur kerja akan dilanjutkan oleh Florence. Untuk itu dipersilakan. Baik, untuk alat dan bahan yang akan digunakan, pertama untuk alatnya ada vortex, kemudian alat sentrifugasi, buret, labu takar, gelas ukur, pipet ukur, dan Erlenmeyer. Kemudian untuk bahannya ada natrium benzoat, chloroform, aquades, asam oksalat, NaOH, dan indikator PP. Baik, prosedur kerja karena sama dengan skema kerja, kita akan menjelaskan mengenai skema kerjanya. Untuk yang pertama, dilakukan pembakuan dari larutan NaOH dengan menggunakan asam oksalat dan indikator PP. Kemudian dititrasi dan dihitung kadar larutan natrium benzoat yang diekstraksi dengan larutan NaOH yang telah dibakukan. Ketiga, disiapkan masing-masing 10 ml larutan sampel natrium benzoat. Kemudian dilakukan ekstraksi tunggal dengan 2 ml chloroform dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu dimasukkan 10 ml C7H6O2 ke dalam tabung kaca. Kemudian ditambahkan 2 ml chloroform. Larut campuran tersebut kemudian di vortex selama 10 menit, lalu disentrifugasi selama 10 menit. Larutan tersebut didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Kemudian lapisan tersebut dipisahkan. Diambil 5 ml lapisan air dari campuran tadi, kemudian dimasukkan ke dalam labu titrasi 25 ml. Ditambahkan beberapa tetes indikator PP, kemudian dititrasi larutan air dengan NaOH baku. Kemudian dicatat volume NaOH yang diperlukan dan dihitung kadar natrium benzoatnya dari data tersebut. Ekstraksi diulangi dengan langkah yang sama menggunakan volume kloroform yang berbeda, yaitu 5 ml, 8 ml, dan 10 ml kloroform. Kemudian selanjutnya ekstraksi diulang kembali dengan volume 5 ml kloroform, namun dengan durasi waktu yaitu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan dalam membuat PPT. Baik, sekian presentasi dari kelompok C2. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya kembalikan ke Ibu Nova. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok C2. Berarti berakhirnya sesi presentasi di kelompok C2. Berakhir juga sesi pertama kita ya untuk praktikum hari ini. Selanjutnya kalian akan saya bagi ke breakout session. Silahkan kalian pilih sendiri ya kelompok breakout session masing-masing. Untuk link soalnya untuk hari ini silahkan bisa kalian lihat di chat. Silahkan di copy dulu ya sebelum saya mulai breakout session-nya. Silahkan. Yang menjawab pertanyaan nomor mana, silahkan nanti salah satu mahasiswa dari masing-masing kelompok untuk mewakili. Jika tidak, nanti mungkin saya random juga untuk menunjuk salah satu orang anggota kelompok masing-masing. Oke, yang pertama, supaya karena waktunya masih sedikit ya, kita agak cepat-cepat sedikit. Pertanyaan nomor 1, silakan dibantu dijawab oleh kelompok A1. Silakan.
Tidak perlu menampilkan PowerPoint yang tadi ya, langsung saja dijawab oleh salah satu anggota kelompok. Nanti PowerPoint-nya silahkan di-upload, selesai tidak selesai, silahkan di-upload ke link G Drive yang sudah saya berikan. Silahkan untuk kelompok 1, salah satu mewakili untuk pertanyaan nomor 1, dan silahkan dinyalakan kameranya bagi yang menjawab. Baik, Ibu. Oke. Untuk jawaban yang nomor 1 itu, apakah matriks pembawa dari senyawa natrium benzoat yang diuji? Jawabannya itu adalah kloroform yang sifatnya itu kloroform dan etanol, Ibu. Kalau kloroform itu sifatnya semipolar dan etanol itu sifatnya nonpolar. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita pindah lagi, masih pertanyaan yang sama ya. Silakan kelompok B4. A, B, C, D? 3A. 3A. A3. Yunia ya. Oke, silakan. A3. Jadi jawaban saya sama seperti kelompok 1 tadi, Bu. Jadi pembawa matriks di sini adalah kloroform. Karena di sini kami melihat dari pemberian natrium benzoat, yaitu pemberiannya berupa granul putih, lalu juga kelarutannya itu mudah larut dalam air dan agak suka larut dalam etanol ataupun senyawa yang bersifat nonpolar lainnya. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa etanol ini, bahwa natrium benzoat ini nantinya itu pada saat dilakukan ECC itu akan larut dalam fase pembawa yaitu air, sedangkan matriksnya itu larut dalam senyawa yang bersifat nonpolar. Dalam praktikum ini pada bahan itu ada kloroform yang bersifat nonpolar. Jadi kami simpulkan bahwa pembawa matriksnya itu adalah kloroform, seperti itu, Bu. Harapkan gitu ya, maksudnya bukan matriks yang saya maksud, tapi matriks yang di pertanyaan 1 itu yang saya maksud adalah matriks sampel kalian itu apa ya. Jangan sampai kalian memisahkan satu analit tapi kalian nggak tahu sampel yang kalian analisis ini apa. Kan bukan ujuk-ujuk natrium benzoat kalian tambahkan air kemudian kalian ekstraksi lagi, kan tidak ya. Seharusnya ada sampel si matriks sampel kalian ini gitu ya, karena kebetulan kan kita hari ini menekankan lebih ke preparasi sampelnya gitu. Nah, ketika matriks sampel kalian makanan, misalnya makanannya apa? Makanannya padatkah? Makanan yang semi solid kah? Itu bagaimana cara preparasinya? Kalau yang makanan padat berarti otomatis ada penggerusan. Contohnya apa? Contohnya mungkin snack gitu ya, ciki-ciki itu. Kalian gerus dulu, kemudian dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, diambil dilarutkan dengan pelarut sesuai, kemudian di vortex, kemudian di centrifuge, sehingga dapatlah supernatan. Tapi sisa-sisa matriks yang lain, anggap aja nih homogi gitu ya. Homogi itu kalian misalnya pengawetnya lah natrium benzoat. Berarti nggak mungkin dong homogi yang masih utuh, yang masih panjang itu, kalian langsung tambahkan pelarut, kan tidak ya. Tapi kalian hancurkan, kalian timbang sejumlah sekian, kemudian kalian tambahkan sejumlah sekian pelarut, kalian kocok, tidak menggunakan tangan ya, tapi menggunakan alat bantu vortex untuk pengocokan yang lebih maksimal selama beberapa waktu, apakah 15 menit, apakah 10 menit, apakah setengah jam, untuk memastikan bahwa kontak antara pelarut dan matriks pembawa kalian itu besar gitu ya, sehingga si analit yang kalian cari dia bisa tertarik dengan sempurna ke dalam pelarut, ke fase pelarutnya. Nah, kemudian setelah di vortex, kalian centrifuge. Centrifuge itu fungsinya apa? Untuk memisahkan fase padat dengan fase cairnya. Di mana fase cair inilah yang akan kita ambil untuk analisis selanjutnya, yaitu untuk ekstraksi cair-cair gitu ya. Jadi bisa dengan di centrifuge atau bisa dengan disaring sebenarnya ya. Kalau mau lebih simpelnya bisa menggunakan centrifuge. Jadi langsung aja supernatan, yaitu pelarut yang ada di bagian atas, yang bawahnya kan endapan ya, endapan si momogi tadi itu, si sisa matriks momogi itu,
Kemudian bagian atasnya adalah si supernatannya. Nah, supernatan inilah nantinya yang akan kita ekstraksi cair-cair. Nah, kemudian fase dari ekstraksi cair-cair itu baru nanti akan kalian titrasi. Gitu ya. Karena metode yang kalian ajukan adalah titrasi ya, sesuai dengan petunjuk praktikum. Oke, ada pertanyaan dulu untuk pertanyaan nomor 1, adik-adik. Apakah sudah cukup jelas? Tadi ada sebenarnya ya di satu room, satu kelompok itu sudah saya catat, sempat mendiskusikan hal ini ya. Jadi ada yang berargumen di kelompok tersebut bahwa matriks ini kemungkinan adalah makanan atau minuman, gitu ya. Jadi saya harapkan sebenarnya kelompok yang berargumen tadi di breakout session tersebut menjawab bahwa makanan atau minuman matriksnya atau kosmetik kayak gitu ya. Tapi tadi sudah saya catat sih kelompok mana ya. Oke, kita next ya. Ada pertanyaan dulu untuk pertanyaan nomor 1, Dede, sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Bukan ulang. Kemudian yang kedua, sudah langsung nih ke preparasi sampel ya, yaitu siapkan masing-masing 10 ml larutan sampel natrium benzoat. Nah, di sini kalian tidak bisa melihat ya pelarut dari si sampel natrium benzoat ini apa. Sudah aja namanya adalah sampel natrium benzoat. Tapi kalau di konteks ini kalian juga pasti akan bingung ya, natrium benzoat ini berasal dari mana? Nah, kalau dari kata-kata ini, siapkan masing-masing 10 ml larutan natrium benzoat itu kalian sudah mendapatkan larutan benzoat 10 mili gitu ya. Tapi kan kalau kenyataannya, kalau misalnya di lapangan kalian kerja di POM gitu ya, menetapkan kadar natrium benzoat kan kalian tidak mendapatkan berupa larutan gitu ya, tapi kalian mendapatkan sampel. Sampelnya apa? Nah, sampelnya balik lagi ke latar belakang kalian gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan makanan, minuman gitu. Nah, jadi sebenarnya sampel ini akan kita hancurkan terlebih dahulu kalau dia padatan. Ya, kalau minuman tidak. Nah, kemudian setelah padatan itu kita hancurkan, berarti kita larutkan dulu dengan pelarutnya, gitu ya. Pelarutnya apa? Balik lagi, di sini nggak ada pelarutnya apa ya, apakah air, apakah etanol, apa-apa, langsung aja 10 ml larutan sampel natrium benzoat, gitu ya. Nah, pelarutnya apa? Kalian cari di Farmakope atau di pustaka lain, gitu ya. Atau di Martindale, boleh dicari natrium benzoat itu larutnya dalam apa. Tapi kalau dari namanya, dia tuh adalah garam, ya. Garam itu paling gampang, paling mudah dia dilarutin aja dalam air gitu bisa ya. Berarti anggap aja tadi ada sampel padatan yaitu momogi, anggap begitu ya, momogi stick. Kemudian kita hancurkan, kita timbang sebanyak 1 gram, kemudian kita tambahkan si airnya, larut airnya sebanyak 10 mili. Kemudian kita vortex. Setelah kita vortex, maka kalian dapat nih natrium benzoat dalam larutan air sebanyak 10 mili. Itulah poin nomor 2 dari prosedur kerja kalian. Setelah itu, baru kalian tambahkan dengan 2 mili kloroform pada proses ekstraksi cair-cair. Berarti nggak nyampur ya, antara air dan kloroform nggak nyampur. Ya, jadi sejauh itu si natrium benzoat dia masih ada di dalam fase air. Kemudian ditambahkan 2 mili kloroform. Ya, nah kalian harusnya bisa bahas apa fungsi penambahan 2 mili kloroform ini, misalnya kayak gitu. Ya, silakan tadi yang bertanya, bisa dilanjut lagi, Adik? Tadi yang bertanya ada Ari Kusuma, silakan Ari. Gimana Ari? Lanjut. Baik, jadi Ya. saya jujur saja bahwa saya masih kurang paham mengenai prosedur kerja dari praktikum ini. Bagaimana ketika natrium benzoat yang dititrasi terlebih dahulu, karena sepemahaman saya, maaf jika salah, saya melihat bahwa natrium benzoat itu dapat didapatkan melalui reaksi penambahan asam benzoat dengan NaOH. Di mana saya pikir bahwa asam benzoat itu adalah sampel kita, lalu kita titrasi sehingga membentuk natrium benzoat. Namun itu salah gitu. Makanya saya masih belum mengerti ketika disentrifugasi. Ketika disentrifugasi tentu fase organik itu akan yang lebih ringan sehingga berada di atas. Namun yang dimana natrium benzoat sendiri sampel ini itu larut dalam fase air, sehingga di sana saya masih kurang mengerti. Oke, saya jelaskan kalau gitu ya. Nah, kalian lihat di prosedur kerja ya, mungkin itu ada sedikit kesalahan. Yang pertama adalah lakukan pembakuan larutan NaOH dengan asam oksalat dengan indikator PP. Selanjutnya, titrasi dan hitung kadar asam oksalat. Ya.
hitung kadar NaOH harusnya ya. Jadi bukan menghitung, mungkin ada salah copy paste mungkin di sana ya. Jadi yang pertama itu kalian ganti aja dengan lakukan pembakuan larutan NaOH ya, karena nanti akan kita gunakan untuk si titrasinya. Kemudian siapkan masing-masing 10 ml larutan sampel. Nah, larutan sampel ini kan kalau dilihat dari prosedur kerja kalian seolah-olah sudah langsung ada gitu ya, disodorkan ini larutan natrium benzoat yang harus kalian tetapkan kadarnya, misalnya gitu. Nah, ini benar sih ya, kalau misalnya mau cuman menggunakan sampel simulasi, gitu ya. Tapi apabila kalau sampelnya bukan simulasi, kalian paling nggak tahu nih bayangannya tadi ya, sampelnya apa sih sebenarnya, gitu. Jadi sampelnya bisa makanan, minuman tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian hasil dari yang tadi itu, supernatan itu, ya supernatan itu biasanya pasti akan ada presipitat, ada si supernatan, gitu ya. Supernatan itu adalah bagian atas atau bagian cair dari hasil sentrifugasi. Bawahnya pasti selalu berupa padatan. Kemudian diekstraksi tunggal dengan 2 mili kloroform. Jadi diekstraksi cair-cair, kemudian ditambahkan 10 mili C7H6O2 ke dalam tembok kaca, ditambahkan 2 mili kloroform, vortex sentrifugasi, diamkan sampai terbentuk 2 lapisan, dipisahkan. Mohon ditunggu ya. Kemudian ekstraksi diambil 55 mili lapisan air tersebut, masukkan dalam labu titrasi 25 mili, tambahkan beberapa tetes indikator PP. Kemudian ekstraksi diulang dengan hal yang sama menggunakan 5, 8, 10 mili kloroform. Ekstraksi diulang untuk volume 5 mili kloroform menggunakan durasi waktu 5. Oke, jadi poin nomor 4 dan poin nomor 5 dari si prosedur kita itu dia adalah pengulangan saja ya. Pengulangan kenapa? Karena tujuan praktikum kalian adalah bagaimana pengaruh volume dan bagaimana pengaruh durasi. Jadi poin prosedur kerja nomor 4 dan nomor 5 itu adalah untuk menjawab tujuan praktikum kalian yang nomor 2 dan nomor 3 kalau nggak salah ya di tujuannya tadi. Nah, kemudian sebenarnya ini agak simpel ya. Jadi kalau seandainya sampel kita adalah berupa, saya tanya dulu, kalian semua semua kelompok mengikuti prosedur ini kah atau ada yang beda? Mengikuti. Kalau dari kelompok saya sama mengikuti prosedur Mengikuti ya? pada buku praktikum. Mengikuti, ya, Arya. Nggih, Bu, mengikuti dari buku pedoman. Oke. Nah, jadi saya tanya deh, ada yang tahu nggak kira-kira penambahan kloroform di ekstraksi cair-cair ini tujuannya apa? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Nama, NIM, kelompok? Saya Igusti Agung Pramiari, NIM 11 dari kelompok 4. Kelompok 4, A4 ya. Oke, silakan. Ya, Bu. Penambahan kloroform di ekstraksi cair-cairnya itu dia berguna sebagai pelarut organiknya. Nah, nanti di mana kalau natrium benzoat itu kan dia bersifat polar. Nanti dia akan lebih tertarik ke fase airnya daripada fase organiknya. Jadi nanti fase organiknya ini akan setelah diekstraksi cair-cair, nanti fase organiknya ini bakalan diam, sedangkan nanti Na benzoatnya itu akan lebih ke fase airnya gitu, Bu. Jadi kloroformnya itu berfungsi sebagai pelarut organik di ekstraksi cair-cairnya itu, Bu. Mohon maaf jika salah. Oke, terima kasih Agung. Yang lain mungkin punya pendapat lain selain dengan Agung? Oke, jadi satu pertanyaan ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ya. Pertanyaan yang tadi ya, jadi pertanyaan nomor 3 sudah bisa terjawab ya, bagaimana prosedur preparasi sampel yang dilakukan. Nah, kebetulan kalian preparasi sampelnya itu tadi berarti adalah larutan natrium benzoatnya langsung dikasih berupa larutan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau bisa kita tambahkan ya, supaya membuat praktikum ini lebih lebih
bukan lebih kompleks ya, biar lebih dari hulu ke hilir gitu ya. Nanti bisa di prosedur preparasi sampelnya kita buat sampelnya adalah produk makanan, misalnya makanan ringan gitu ya, atau boleh misalnya produk mie instan misalnya boleh. Nanti kita hancurkan dulu, dihancurkan untuk si produk makanannya, makanan padatnya, kemudian tambahkan air karena kelarutan natrium benzoat dalam air, baru kemudian diekstraksi cair-cair. Ya, sampai dia siap untuk dititrasi itu adalah tahap dari preparasi sampel. Mohon maaf ya, ini anak-anak. Gandhi, adik. Pelan-pelan ya. Iya, kasih tahu adiknya ya. Iya, hati-hati nak. Oke, jadi bisa ya langsung dijawab. Jadi nanti bisa kalian revisi untuk laporan akhirnya ya. Nanti prosedurnya kita anggap saja kita punya sampel tadi ya, matriks yang makanan ringan, kemudian kita hancurkan, kita tambahkan pelarutnya yaitu air, kemudian baru kita ekstraksi cair-cair sampai dia siap pakai untuk titrasinya. Itu baru tahapan preparasi sampel gitu ya. Nah, minggu depan itu ada Bu Widi yang ECC gitu ya. Mungkin Bu Widi ada metode lain lagi untuk si preparasi sampelnya, tapi untuk yang sekarang, karena saya melihat dari prosedur kerja yang sudah kalian buat gitu ya, saya merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari si prosedur kerja ini gitu ya. Jadi saya rasa mungkin masih banyak yang bingung bahwa bagaimana sampel ini datangnya, kemudian bagaimana ekstraksinya. Nah, kemudian tadi masalah yang kloroform tadi gitu ya, sebenarnya kalau sudah dalam air itu sebenarnya kita nggak usah ekstraksi cair juga nggak jadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena natrium benzoat larutnya dalam air gitu ya. Selama yang dalam air itu kita titrasi, tidak ada lagi yang bersifat asam selain tidak ada lagi yang memiliki polaritas yang sama dengan si natrium benzoat, saya rasa nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena kalian kan prosedurnya simpel ya, cuman larutan ditambahkan dengan kloroform gitu ya, larutan air, fase air ditambahkan kloroform. Terus yang kalian ambil larutan airnya. Lalu kenapa kalian harus menambahkan kloroformnya? Harusnya nggak usah ya tambahkan kloroform ya, karena toh juga yang kalian titrasi ya si fase airnya. Bukannya begitu? Dari prosedur kerja kalian atau bagaimana adik-adik? Iya, benar seperti itu, Bu. Ya kan ya? Nah, makanya saya rasa sini ada sesuatu yang ini ya, karena sepertinya ada perubahan prosedur dari yang sebelumnya. Yang lain mungkin ada yang mengerjakan yang berbeda seperti yang ada di prosedur. Tapi kloroform ini sebenarnya ketika kita melakukan ekstraksi cair-cair, dengan adanya kloroform maka pengganggu yang lain bisa terambil ya, terutama pengganggu-pengganggu yang bersifat nonpolar. Misalnya anggap saja kalau matriks kita itu dia ada lemaknya, ada komponen minyaknya, gitu kan banyak ya makanan ada yang mengandung lemak dan ada juga yang mengandung komponen minyak gitu. Jadi untuk lebih membersihkan si sampel kalian yang sudah kalian preparasi sebelumnya dengan menggunakan air ini, maka dengan adanya penambahan kloroform itu akan lebih membebaskan sampel kita dari gangguan yang bersifat nonpolar atau minyak atau sedikit lemak ya. Siapa tahu ada yang terbawa walaupun kita ekstraksinya pakai air gitu ya. Mungkin kita tidak bisa mengambilnya secara bersih gitu. Dalam artian ada aja nih minyak yang masih mengambang di sampel air kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dijabarkan satu-satu nih fungsinya ini apa, fungsi ini apa. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi kemarin sempat Bu Widi mengusulkan beberapa metode ke saya gitu ya. Metode itu jadi aslinya praktikum ini ada asam benzoat, ada natrium benzoat. Gitu ya. Selama ini kita mencoba asam benzoat, tapi kali ini kita mencoba yang natrium benzoat. Nah, kemarin kebetulan ada beberapa metode gitu ya. Metode itu nanti ada penambahan asam, ada penambahan basa gitu. Nanti ketika ECC coba kalian tanyakan lagi sama Widya, apakah Bu Widi mengikuti ECC yang di petunjuk praktikum ini, karena kebetulan yang ngampu berbeda ya, jadi saya nggak bisa ngikutin juga kegiatan kalian nantinya. Sebentar. Nah, karena kalau yang di sini, kalau yang saya mengikuti petunjuk praktikum ini ya, hanya sebatas itu ya. Jadi preparasi sampel kalian, ditambahkan kloroform, ekstraksi cair-cair, diulangi prosedur itu untuk kloroform volume 5, 8, 10,
dan juga untuk durasi ekstraksi 5, 10, 15 menit. Ya, jadi itu yang kalian bandingkan nanti antara poin 4 dan poin 5 tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tadi mau satu-satu gitu ya dijabarkan, ya tidak ada perubahan ini ya, tidak ada perubahan bentuk. Apakah si natrium benzoat ini akan kita bawa ke fase kloroformnya, apakah natrium benzoat ini akan kita tinggalkan di fase airnya. Kalau lihat dari prosedurnya berarti natrium benzoatnya dia tetap berada di fase air. Kenapa? Karena larutnya dalam air ya, kecuali nanti dia dijadikan asam benzoat itu ditambahkan dengan asam, baru nanti dia bisa menuju ke kloroformnya. Jadi itu yang sebenarnya mau saya tekankan hari ini. Gitu. Apakah ada yang sependapat adik-adik untuk preparasi sampel ini? Atau ada yang berbeda pendapat? Silakan. Ada yang masih bingung dengan prosedur kerja ini? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Oh ya, silakan. Yang pertama, siapa tadi? Saya, Bu. Perkenalkan, saya Tresia, Bu. NIM 62. Tunggu, Tres. NIM 62, kelompok berapa, Tres? Kelompok 3, golongan C. Terus bentar. Tresia 62. Silakan, Tresia. Kalau misalnya kita menggunakan sampel, misalnya kalau kelompok kami menggunakan sampel minuman isotonik gitu, Bu. Berarti di preparasinya itu tidak diperlukan penambahan kloroform lagi ya, Bu? Langsung dititrasi juga bisa berarti. Apakah seperti itu, Bu? Iya. Oh, Nah, ya. itu kalau di lapangan ya, Tresia ya. Maksudnya ini kan kita balik lagi nih, karena tujuan praktikum kita itu adalah mau melihat koefisien distribusi. Jadi ada ya di salah satu pertanyaan saya itu tadi saya bilang, saya tanyakan bahwa dari prosedur jelaskan tahapan pada kegiatan praktikum ini yang dapat menjawab salah satu tujuan praktikum hari ini, yaitu mengetahui atau menentukan koefisien distribusi natrium benzoat pada dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi itu hubungannya Tres sama pertanyaannya Tresia. Saya ini aja, saya langsung hubungkan ya. Kalau misalnya dia berupa minuman gitu ya, minuman yang murni tidak ada pengganggu yang lain gitu, bisa ya. Kita langsung bisa menetapkan kadarnya bisa dengan spektro, bisa dengan HPLC, bisa dengan titrasi. Sebenarnya titrasi ini kan dia paling konvensional caranya ya. Sebenarnya untuk penetapan kadar dia tidak terlalu sensitif kalau titrasi ini. Maksudnya tingkat kesalahan itu cukup tinggi dan tidak sensitif gitu ya. Jadi mungkin kalau pabrik pun kalau dia mau QC menetapkan kadar berarti atau BPOM misalnya pasti menggunakan HPLC gitu ya. Mungkin sedikit preparasi sampel dia langsung menggunakan HPLC atau menggunakan spektro misalnya gitu ya. Tapi karena kita mau menggunakan yang paling sederhana metodenya, maksudnya bisa dikerjakan bersama-sama sekaligus. Jadi ada pilihannya adalah titrasi. Dan kita kaitkan lagi nih, kenapa harus di ekstraksi cair-cair? Karena kita mau tahu dari tujuan praktikum kalian, kita mau tahu koefisien distribusi si natrium benzoat ini pada dua pelarut bagaimana? Di pelarut air gimana? Pelarut kloroform gimana? Gitu. Nanti perbandingan antara air dan kloroform itu akan menjadi konstanta distribusi kalian, gitu ya. Jadi menjadi koefisien distribusi kalian. Itu adalah jawaban sekaligus menjawab pertanyaan nomor 10 dari saya. Ya. Oh, saya kira pertanyaan 10 dari 11 ya. Itu menjawab pertanyaan nomor 10 dari saya, yaitu tahapan kemana nih yang menjawab tujuan kalian untuk menentukan koefisien distribusi. Kenapa? Karena saya mau tahu kira-kira kalian dari modul yang diberikan dengan tujuan yang kalian inginkan, kalian tahu nggak sebenarnya tahapan mana sih yang akan menjawab pertanyaan kalian gitu. Jadi makanya saya taruh tadi di pertanyaan ini gitu. Gimana Tres ya? Bisa dipahami dulu Tres? Berarti tetap dilakukan ekstraksi cair-cair ya, Bu? Enggak, kalau misalnya untuk enggak untuk di praktikum. Oh, kalau praktikum iya, Ya. karena kita harus menjawab tujuan praktikum ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kemudian apa namanya? Nah, tapi yang lain sudah paham ya? Sudah paham bahwa pertanyaan nomor 10 tadi itu kalian akan mendapatkan angkanya dari mana? Sudah ya?
Maksudnya kalian bisa menjawab tujuan praktikum kalian koefisien distribusi itu dari prosedur yang mana, menghasilkan data mana, itu sudah bisa? Sudah ketemu ya? Sudah dapat? Sudah paham? Ibu, sebelumnya saya mohon izin yang sebesar-besarnya, Bu. Iya, silakan dengan Jam siapa? praktik, jam Oh, lewat saya ya? ini, Oke, oke, oke. ya Oke, Ibu, oke karena nanti. kami ada kuliah setelah ini. Oke, nanti saya titipkan ya, saya titipkan pertanyaan ini ke Bu Widi ya, silakan kalian jawab dengan Bu Widi. Atau nanti di PowerPoint-nya silakan kalian ulang lagi, dibuat, boleh. Yang tadi sudah dikumpul ya. Nanti beri tugas dari saya, silakan kalian lengkapi yang belum lengkap. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung per kelompok japri saya ya. Kalau ada yang tidak lengkap, nanti akan saya jelaskan pertemuan hari ini sudah sampai mana kepada Bu Widi. Nanti saya titipkan pertanyaan yang lain kepada Bu Widi ya untuk pertemuan selanjutnya. Atau saya izin kalau misalnya pertemuan selanjutnya bisa saya mengisi lagi, saya akan ikut join dengan Bu Widi ya. Jadi kami berdua akan mengisi ya. Oke, bisa dipahami dulu ya adik-adik ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa kita bahas semuanya untuk kali ini ya. Baik, terima kasih adik-adik. Bisa saya akhiri dulu untuk sementara. Kalau ada yang tidak jelas silahkan di WA aja ya.